dengan kita sebagai seorang hamba dan yakini kalau majelis ini Pak dengan mudah ada kita sebentar nanti terus itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau istighfar ini masih kurang, dengan dulu kawan itu dengarkan arahan bicara agama nanti semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sekali lagi yang kedua, supaya kebersihan semuanya masuk ke dalam majelis. Sabar-sabar, orang tua kita katakan bersabar-sabar dalam amal. Dengan mudahan sebentar ini, apabila ada aman mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh silakan. Bismillah. Tuhan sekalian boleh kita sambil menunggu kita, insya Allah ya. Lalu berikan wala majelis, lihat melanjutkan untuk dia sampaikan orang yang berikhlas bila orang yang akan datang ke Allah. Dan salah satu adab dalam majelis ini kalau seperti terus, kalau mampu, kalau itu bisa sampai akhir minimal di awal, dan lebih merapat. Kemudian mendatangkan itu Allah, mendatangkan kadang-kadang bagaimana para sahabat dan begitu dihidupkan kembali lagi Allah awaju lagi ada orang-orang yang jauh, ada pengurus, ada yang dilarangkan. Ketika memang tidak konsentrasi, pikiran tidak konsentrasi orang masuk, nanti yang bisa bawa transfer kemampuan kehidupan kemahalan. Tapi ketika kita sudah maju, pikiran kita kemana-mana, apa itu dalam diri. Datang ke sini sudah jauh-jauh capek. Tapi ketika ditanya nanti apa yang dapat, aku mau sampai aja makan baik. Sampai kita benar-benar tahu ini caranya orang belakang. Apa yang beliau sampaikan tidak masuk dalam hati kita, dalam pikiran kita. Nanti akan disebut sampaikan kemahalan kesempatan. Apalagi kita akan menghadapi satu ekonomi yang besar. Jadi nasihat beliau bagaimana sifat sukses yang sudah disampaikan. Sekali lagi saya harapkan Bapak sekalian karena lagi yang mengumpulkan dulu, mengumpulkan dulu, kita dengarkan terbaca dulu. Bersedia insyaallah. Sambil menunggu sambil zikir. Nah, sambil menunggu beliau sambil berzikir. Soal terbaca beliau sekali lagi saya harapkan kalau menyampaikan nanti sebelum menanyakan diri itu sangat mengganggu bagi bayi. Ada yang keluar bunyi HP, ada juga mengganggu konsentrasi itu. Secara otomatis mengganggu. Oke, tahan dulu. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kebahagiaan itu tidak bisa dibeli di toko, di pasar, pesan online. Jadi kebahagiaan itu benar-benar semata-mata pemberian anugerah daripada Allah. Karena Allah adalah Al-Khaliq, Khaliqul kulli syai', pencipta segala sesuatu. Dan kebahagiaan itu ciptaannya Allah. Allah yang menciptakan bahagia. Ikan bahagianya air. Kalau ikan itu keluar daripada air, kemudian diletakkan di piring daripada emas, maka dia akan menjadi bahagia. Karena tidak ada kebahagiaan di luar air bagi ikan. Burung bahagia bila terbang. Kalau burung dimasukkan dalam sangkar dari emas, dia juga akan tersiksa, tidak akan bahagia. Walaupun makanan disiapkan, tapi dia akan bahagia kalau dia terbang di angkasa. Cacing bahagia dalam tanah. Ada itu di kampung-kampung kita, di dekatnya kandang-kandang sapi itu ada binatang. Kalau di Jawa namanya kis-kis. Tinggal di teletong sapi. Bagi dia, karena Allah meletakkan kebahagiaan di teletong. Jadi dia, kebahagiaan manusia bukan di bebas, bukan di air, bukan di teletong, tapi kebahagiaan manusia Allah telah meletakkan di dalam agama yang disebut, dalam taat kepada Allah dan dalam kehidupan suci Nabi Muhammad. Wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan. Siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, sungguh dia beruntung. Kita semua ingin bahagia, semua orang mendapatkan kebahagiaan. Karena semua orang yang dapat kebahagiaan, maka semua orang harus mengamalkan agama biar ini dapat bahagia. Kalau tidak mau mengamalkan agama, mimpi dapat kebahagiaan. Mungkin dia bahagia di dunia, tapi dikubur, dimaksar, disirot, di akhirat itu penjara dalam neraka. Kalau di dunia ini ada agama, maka dunia akan terasa seperti busuk. Kalau dunia ini tidak ada agama, seseorang tidak mengamalkan agama, maka dunia akan terasa seperti dalam neraka. Manusia dan kalau ada agama, akan datang air kehidupan yang baik. Baik jannati, rumahku surga. Rumah akan terasa di surga itu kalau ada agama. Kalau tidak ada agama, rumah disiksa. Suami istri tidak akur, tinggal dalam satu rumah, tapi punya simpanan. Itu di Eropa itu. Karena tidak memandang agama dalam kehidupan, tidak menjadikan agama dalam dasar pembangunan keluarga, ya akhirnya rumah itu untuk kerjasama bangun rumah saja, atau kontrak rumah di apartemen. Kalau sendiri nanti repot kan, maka punya istri, istrinya kerja, dia kerja, akhirnya bisa patungan untuk beli apartemen. Jadi hubungan suami dan istri tidak lagi menjadi sesuatu yang suci, sakral, tapi menjadi sesuatu yang hambar, karena tidak didasari oleh ketaatan dan peribadatan kepada Allah. Sehingga istri merasa dikekang sama suaminya,
merasa kekang sama istrinya. Anak jadi beban. Akhirnya nikah dan tidak punya anak. Maka kemudian terjadi kemerosotan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk negatif. Maka di beberapa negara-negara besar di Eropa, di Jepang, penduduknya habis karena orang nikah tidak mau punya anak, karena memandang anak sebagai beban. Inilah kalau tidak ada agama di dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya telah menurunkan para nabi dan para rasul untuk membawa, untuk menyampaikan agama, membimbing kepada umat untuk kenal dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberi alat kepada manusia untuk mengenal Allah. Mata melihat keagungan Allah, otak untuk berpikir tentang keagungan Allah, telinga mendengar keagungan Allah. Ternyata mata, telinga, otak tidak cukup membimbing seseorang di dalam ketaatan. Banyak orang punya mata, punya otak, punya telinga, tidak menggunakan otaknya, hanya menggunakan telinganya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Punya otak tidak menggunakan otaknya, punya telinga tidak menggunakan telinganya, punya mata tidak menggunakan mata. Apa yang terjadi? Ulaika kal-an'am. Mereka seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih mudah dari binatang. Karena hidup tidak di bawah bimbingan agama. Punya mata tidak menggunakan matanya melihat keagungan Allah, punya telinga tidak menggunakan mendengar keagungan Allah, punya otak tidak menggunakan otaknya untuk merenungkan, berpikir tentang keagungan. Padahal semua di alam semesta ini telah diciptakan oleh Allah untuk apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Untuk mengetahui bahwa Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Kesimpulan daripada semua apa yang ada di alam semesta ini satu, bahwa Allah adalah yang kuasa, makhluk tidak ada kuasa. Burung terbang. Apa burung terbang itu karena punya sayap? Bukan. Burung terbang bukan karena punya sayap, tapi burung terbang karena diterbangkan. Iya Pak, tapi kalau punya sayap tidak bisa terbang. Ada yang punya sayap bisa terbang. Apa itu bulan? Bulan dan matahari ada sayapnya? Tidak ada sayapnya bisa terbang. Jadi terbang itu bukan karena punya sayap, terbang itu karena diterbangkan oleh Allah. Hujan bukan turun, tapi hujan diturunkan oleh Allah. Allah hanya menurunkan hujan. Kita naik mobil dari Betung menuju Palembang. Betul hujan deras. Sampai Palembang nggak ada setetes air. Padahal dekat saja. Jadi kita masuk Palembang nggak malu karena mobilnya basah kuyup, penuh lumpur karena di Betung kehujanan, sementara di Palembang kering. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Kita ini bukan hidup, tapi kita ini dihidupkan. Kita bukan duduk, tapi kita didudukkan. Yang ngantuk bukan ngantuk, tapi Jepang tidak kuasa, yang menciptakan Jepang tidak kuasa. Amerika tidak kuasa, yang menciptakan Amerika. Korea tidak kuasa, yang menciptakan Korea yang kuasa. Inggris
Boleh menghadap ke pasar, tapi hatinya menghadap ke siapa? Wahai pasar, kamu tidak mendatangkan rezeki, Allah yang mendatangkan. Boleh menghadap ke sawit, jodoh sawit, apa runing, bersih sawit, rapuh sawit, tidak apa-apa, syariat saja. Tapi jangan yakin dengan sawit. Yakin kepada siapa? Allah. Wahai sawit, kamu tidak mendatangkan rezeki, Allah yang mendatangkan rezeki. Boleh kita menghadap ke sawah, tanam padi, tanam jagung, tanam ketela, tapi kita mesti bilang sama padi dan jagung, wahai padi dan jagung, wahai sawah dan tegalan, kamu tidak mendatangkan rezeki, Allah yang mendatangkan rezeki. Menghadap ke sawah, tapi hatinya menghadap kepada siapa? Allah. Menghadap ke istri tidak apa-apa, tapi kita mesti yakin bukan istri yang mendatangkan kebahagiaan, Allah yang mendatangkan kebahagiaan. Banyak suami-suami yang direpotkan sama istrinya. Kebahagiaan itu dari istri. Allah kuasa menjadikan istri membahagiakan sampean, Allah kuasa menjadikan istri menyusahkan. Sekarang angkat tangan yang tidak pernah disusahkan sama istrinya, angkat tangan. Semua pernah disusahkan sama istrinya, termasuk menyusahkan istri juga. Allah. Siapa yang kuasa? Allah. Percaya sama dukun sirik. Kalau percaya sama dokter, sirik juga, dokter tidak bisa menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Jangan yakin dengan dokter, yakin dengan Allah. Jangan dokter ini syariat saja, syariat itu perintah agama. Kalau sakit berobat itu perintah agama. Tapi jangan yakin dengan dokter yang menyembuhkan, jangan yakin dengan obat yang menyembuhkan. Yakin kepada siapa? Allah. Santri-santrinya Rasulullah telah Rasulullah katakan, sampaikan kepada mereka, jadi guru iman, perbarulah iman. Oke, jadi guru iman ya Rasulullah. Bagaimana kami perbarukan iman kami ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, perbanyaklah mengucapkan banyak zikir la ilaha illallah, zikir la ilaha, muzakarah tentang la ilaha illallah. Dalam satu hadis katakan, berzikirlah kamu sampai orang-orang kafir mengatakan kamu gila. Maka satu orang mencoba ke masjid bawa tasbih, kemudian zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang bilang, wah varian. Katanya sampai orang mengatakan gila, kok malah dikatakan wali? Ya karena di masjid tadi. Tapi kalau sampai di pasar, bilang sama orang-orang kerja di pasar, Bapak, ini toko pasar tidak mendatangkan rezeki, Allah yang mendatangkan rezeki. Maka orang di pasar kan bilang beda. Di sawah bilang sama petani-petani, Pak Tani, ini sawah tidak mendatangkan rezeki, padi jagung tidak mendatangkan rezeki, Allah yang mendatangkan rezeki. Maka banyak mungkin orang bilang, oh ini janda. Datang sama pemilik sawit, Pak Tani, sing duwe sawit, ini sawit tidak mendatangkan rezeki, Allah yang mendatangkan rezeki. Oh ini janda. Ini mudah kalau tentang la ilaha illallah. Sampai orang mengatakan ini janda. Kalau sahabat-sahabat Nabi yang imannya itu melebihi daripada imannya wali-wali, karena sahabat-sahabat Nabi itu gurunya para wali-wali. Itu saja Rasulullah mengatakan perburuan iman kamu. Maka bagaimana dengan
Bagaimana? Insya Allah saja. Bagaimana kita bisa untuk memperbarui iman? Buat suasana iman di rumah-rumah, buat suasana iman di kampung-kampung, buat suasana iman. Banyak bicara tentang iman, mendengarkan tentang perkara iman, buat alat-alat tentang iman, agar iman kita terjaga. Karena akan datang suatu masa di mana sore hari orang dalam keadaan iman, pagi hari orang kufur. Akan datang suatu masa pagi hari dalam keadaan iman, sore dalam keadaan kufur. Maka penting kita buat suasana iman. Duduk dalam alam. Demikianlah yang telah terjadi pada para sahabat. Karena seringnya mereka bicara iman, bicara akhirat, bicara keagungan Allah. Maka kalau ditanya, kalau bertemu pertanyaan tentang itu, bagaimana keadaanmu wahai Herisa? Maka beliau mengatakan, aku dalam keadaan iman ya Rasulullah. Rasulullah berkata, setiap kata-kata ada hakikatnya. Bagaimana dengan hakikat kata-katamu? Maka Aisyah berkata, aku bosan dengan dunia. Bila aku melihat ke langit, tampak olehku seakan-akan ahli surga berziarah satu dengan yang lain, dan ahli neraka menjerit-jerit karena penderitaan. Ini sahabat, kan setiap hari bicara surga, bicara akhirat, bicara neraka, maka lihat langit seakan-akan lihat. Harusnya Allah lihat surga, lihat neraka. Dalam kesempatan yang lain Rasul bertemu dengan sahabat Mu'adz. Wahai Mu'adz, bagaimana keadaanmu pagi ini? Maka Mu'adz berkata, ya Rasulullah, aku dalam keadaan iman. Karena setiap hari bicara iman, maka ketika ditanya bagaimana keadaanmu, alhamdulillah aku dalam keadaan iman. Karena setiap hari bicara kesehatan, maka kita oke keadaanmu, alhamdulillah sehat. Karena setiap hari bicara kesehatan, ngomong kesehatan, karena yang dipikir paling penting sehat. Nah, para sahabat bicara iman saja, sehingga yang dipikirkan dibicarakan iman. Yang paling penting iman. Maka pagi hari ditanya, bagaimana keadaan? Alhamdulillah keadaan iman. Setiap kata-kata ada hakikatnya. Bagaimana hakikat kata-kata itu? Bagaimana? Ya Rasulullah, bila aku sampai di pagi hari, rasanya aku tidak akan sampai di surga. Karena dekatnya dengan akhirat, sampai pagi hari rasanya tidak akan sampai di surga. Kalau aku sampai di sore hari, rasanya aku tidak akan sampai di pagi hari. Kalau aku melangkahkan kaki yang satu, rasanya aku tidak bisa melangkahkan kaki. Akhirnya begitu dekat. Karena setiap hari bicara akhirat, sehingga seakan-akan akhirat dipelupuk matanya. Sampai di sore hari, pagi hari kan sudah sampai di akhirat. Insyaallah ini kelihatannya seperti orang sering burung ya. Bagaimana? Orang sering burung seperti itu atau seperti ini? Ini seperti ini. Kemudian Allah telah meletakkan kebahagiaan itu di dalam agama yang sempurna. Imannya ibadah Allah Inilah agama. Iman yang disempurnakan, ibadah yang disempurnakan, muamalah yang benar, jangan belok, menipu, mencuri timbangan, melebarkan batas tanah, pindah patok. Siapa yang dia pindah batas tanahnya, maka nanti dia akan dikalungkan tanah itu sampai ke dasar itu. Muasyarahnya, hubungan yang baik dengan keluarga, dengan tetangga, rekan, guru, teman, sampai agama mengajarkan kita
hubungan yang baik dengan binatang-binatang peliharaan. Seekor unta telah datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengadukan masalahnya. Ya Rasulullah, aku ini unta miliknya orang Madinah, tapi aku ini dipekerjakan berlebihan dan tidak diberi makan yang cukup. Maka akhirnya Rasulullah datang. Rasulullah kemudian bertanya, siapa yang punya unta ini? Maka orang dia berkata, saya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, unta ini dia telah mengeluhkan keadaannya, di mana kamu memperkerjakan dia lebih, tapi kamu tidak beri makan. Ini apa hubungan dengan binatang? Umar bin Khattab dulu berkata, bagaimana rasa tanggung jawabnya dan hubungannya dengan makhluk-makhluk Allah. Beliau berkata bagaimana? Apabila ada seekor kuda yang terperosok kakinya dikira, aku takut, aku ditutup. Ini kuda terperosok kakinya dikira. Bukan orang tapi kuda. Kuda itu tunggangan yang biasa dinaiki orang. Terperosok kakinya dikira, takut, aku ditutup. Bagaimana orang yang terperosok di nerakanya Allah? Kalau terperosok di jalan aja takut ditutup Allah, apalagi terperosok di nerakanya Allah. Sehingga agama mengajarkan kepada kita kalau memotong kambing, ayam harus tajam itu pisaunya supaya tidak menyiksa binatang-binatang peliharaan kita. Inilah agama saudara, mengajarkan kepada kita hubungan yang baik dengan makhluk-makhluk. Ada satu orang yang di masyarakat dipandang jelek, buruk, pendosa. Siapakah itu? Pelancong. Tapi pelancong itu telah berbuat baik dengan seekor binatang yang najis, yaitu anjing. Seekor anjing telah kehausan dan kemudian seorang pelancong telah melepas sepatunya, kemudian turun di telaga dan mengambil air dan diminum kepada anjing itu. Allah berfirman kepada Nabi yang itu bahwa dosanya pelancong itu telah diampuni Allah dan dia akan masuk karena kebaikannya kepada kita. Untuk itu alhamdulillah di dalam usaha agama kita ini ada beberapa perkara penting yang harus kita jaga. Yang pertama yaitu basyirah, ketajaman pandangan hati dalam melihat kebenaran agama dan usaha agama. Bahwa agama ini hak, dakwah ini benar, Rasul itu betul, harus yakin dalamnya. Kalau tidak yakin, dikhawatirkan dia akan meninggalkan agama dan usaha. Yang kedua yaitu husnul khuluq, akhlak yang baik. Dalam dakwah ini diperlukan akhlak yang baik. Membawa perkara yang baik harus dengan cara yang baik. Agama ini perkara yang baik, tapi kalau membawa yang tidak baik, maka jadi kurang baik. Bakso itu enak, tapi kalau bakso itu ditempatkan di puspot, tempatnya kencing, gitu, di rumah sakit namanya puspot. Kemudian disajikan kepada tamu, Pak silakan makan ini bakso dulu. Nah ini kok apa? Tempatnya kencing, urin kencing gimana? Maka orang akan marah. Jangankan orang, ayam saja kalau cara yang diberi makan tidak baik, ayam juga lari. Punya jagung masih gelondongan, kemudian dilemparkan ke ayam, makan semaunya. Nanti dia akan lari pindah ke rumah tetangga, akhirnya nggak ikut sama kita itu ayam. Karena caranya memberi makan dilemparkan. Tapi kalau ayam itu jagungnya dipipil, kemudian kita bilang kur, ayam akan mendekat. Ayam kita akan datang, ayam orang lain juga akan datang juga. Kalau demikian juga dalam dakwah. Kalau dakwah ini caranya tidak baik, maka orang akan lari meninggalkan. Maka diperlukan akhlak yang baik dalam usaha dakwah. Ciri akhlak yang baik itu bagaimana? Istri mengatakan suami itu nomor satu. Maka bagaimana dalam dakwah tambah kelembutannya kepada istri. Jangan ngancam-ngancam.
Kalau nggak mau keluar mastrot, saya kawin lagi. Wah, kalau begitu itu nanti sudah meriah itu dia. Ini caranya bagaimana? Lalu terus bagaimana biar dia mau? Ya, wanita itu suka jalan-jalan sudah. Jajak nanti itu jalan-jalan. Nanti beli sate, mampir, jajak makan sate lah. Atau dibungkus makan di rumah, beli bakso, nanti dibungkus makan di rumah. Habis itu terus beli tahu. Jadi sampai ini kelihatannya mau saya ajak jalan-jalan ke surga. Tadi kan jalan-jalan ke pasar toh. Ini besok mau saya jalan ke surga. Di mana itu mas? Di jalannya Allah. Bisa pindah. 3 hari. 3 hari di jalan Allah lebih baik dari 1000 hari di rumah. Malamnya tahajud, siangnya puasa. Itulah jalan yang tersusun. Setelah diajak jalan ke pasar, dibelikan sate atau dibelikan bakso, wanita itu kelemahannya dipuji dan ditanya. Kalau istri kita ini diajak keluar masuk susah, berarti pujinya dan rayunya kurang. Harus latihan lagi. Bagaimana insya Allah? Jadi husnul khuluq, akhlak yang baik. Pertama basirah, keyakinan benar. Kedua akhlak yang baik. Yang ketiga husnul dzon. Dakwah ini harus punya husnul dzon. Prasangka baik. Prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada hamba-hamba. Prasangka baik kepada Allah bagaimana? Allah kuasa menjadikan siapa saja menjadi orang yang ahli iman. Anaknya Abu Jahal dapat hidayah. Padahal Abu Jahal itu dikatakan Rasulullah mengatakan Fir'aunnya umat ini. Itu Abu Jahal. Tapi Abu Jahal anaknya dapat hidayah. Namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Umar bin Khattab keluar rumah membawa pedang untuk membunuh Nabi. Sore hari dia datang kepada Nabi dan beriman kepada Nabi. Khalid bin Walid memerangi Nabi, tapi kemudian Khalid bin Walid menjadi pembela Nabi. Siapa yang merubah ini semuanya? Allah. Jadi tetap kita ini dakwah dan senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Bahwa siapapun juga bisa dan layak untuk dipilih sebagai raja-raja surga. Jangan karena beragama sebentar, dakwah sebentar, sudah di-end rumah sana sih subuh sampai tok. Lihat cara rokok subuh sungguh. Kabeh jadi rokok, rokok. Jadi yang suatu itu tok ini. Ini ada satu orang namanya Syekh Muhyiddin Chisti berjalan dari Amritsar India menuju Dhaka Bangladesh. 9 juta orang Muslim. Dia jalan sudah juga salah satunya satu kampung yang namanya dia datang di situ ada pura. Dia datang di sana waktu itu sore asar sudah mau matahari tenggelam, mau cari tempat itu tidak ada, yang ada air di pura. Kuil. Maka dia datang kepada pendeta yang di situ. Pak pendeta, saya izin mau minta air. Pendeta bilang lihat orang Islam tidak boleh, katanya pendeta. Maka saya dia berkata, kalau sampai nggak membolehkan, padahal saya perlu, saya akan menyuruh patung-patung sampai memberikan air untuk saya. Pendetanya tertawa. Ini patung dari batu, mau disuruh bagaimana? Wes kompon-komponan. Akhirnya dia datang dan bilang sama berhala itu, wahai patung, ambilkan untuk air. Gak tahu hari dia, tahu tuh patung itu bergerak, berjalan ngambil air. Itu pendeta Hindu itu melihat, setelah melihat dia masuk Islam dan sak kampung masuk Islam. Orang-orang Hindu bisa Allah hidayah. Di Jawa ada kerajaan Hindu besar, Hindu Siwa, namanya Majapahit. Itu
Itu kerajaan Hindu terbesar. Tapi kemudian datang dai, anak-anak muda, umurnya 18 tahun, namanya Ali Rahmatullah dan Ali Al-Murtado, kakak beradik, dengan bapaknya namanya Ibrahim As-Samarkandi, umurnya 18 tahun. Siapa yang umurnya 18 tahun? Sampai 65. Sampai 35. Siapa yang 18? Santri. Santri itulah ya sekitar lulusan SMA begitu. Ali Rahmatullah itu kemudian terkenal dengan nama Sunan Ampel. Dia lahir di negeri Champa, Kamboja, Vietnam. Kemudian pindah ke Nusantara. Dari Champa naik kapal. Terus dari Champa naik kapal lewati Selat Malaka, turun di Palembang. Sampai di Palembang menemui Raja Palembang namanya Arya Dama. Arya Dama didatangi Taskil masuk Islam. Terus kemudian dia pergi ke ibu kota terbesar, ibu kota kerajaan terbesar di Asia Tenggara, Majapahit. Datang di sana, turun di Tuban. Di Tuban dia dakwah beberapa waktu. Ibunya meninggal di Lasem. Maka di Lasem Rembang itu ada kubur Putri Champa. Siapakah dia? Ibunya Sunan Ampel. Kemudian bapaknya juga meninggal dunia di Tuban, di desa Palak Tuban. Ada kuburan Sayyid Ibrahim Asmoro. Itulah bapaknya Sunan Ampel. Akhirnya dua anak ini sudah bapak ibunya mati, terus pergi ke Trowulan di kota Majapahit, menemui Raja Brawijaya. Kebetulan Raja Brawijaya ibunya orang Champa, bibinya Sunan Ampel. Permaisurinya itu permaisuri Raja Brawijaya, bibinya Sunan Ampel. Akhirnya datang di sana, Paduka yang mulia Prabu Brawijaya, ini saya Ali Murtado dan Ali Rahmatullah dari Champa. Alhamdulillah datang di sini menghadap kepada Paduka yang mulia. Ada perlu apa? Kami datang untuk hijrah dan membawa agama, menyampaikan agama bahwa tidak ada agama yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa kecuali dinul Islam. Bagus kata Brawijaya, tapi aku belum bisa. Tapi kalau kamu dakwah agama silahkan. Sana ke Surabaya saya kasih tanah. Diberi tanah di Surabaya namanya Ampel Gento. Akhirnya menjadi padepokan Budi Pekerti Luhur Surabaya. Siapa yang megang? Sunan Ampel. Ali Rahmatullah akhirnya menjadi tokoh di sana. Ali Al-Murtado ditempatkan di Gresik. Namanya Rojo Satmoto. Itu pimpinan pendeta, ketua majelis ulama lah begitu. Karena di Gresik sudah banyak orang Islam. Jadi pada abad ke-13 di Gresik sudah banyak orang Islam. Orang-orang Islam keturunan India, keturunan Arab, keturunan Cina. Termasuk salah satu istrinya Prabu Brawijaya itu orang Islam, namanya Suibanji. Itu Cina, Islam, nikah sama Raja Majapahit, punya anak namanya Adipati Jimbuningrat. Kemudian setelah masuk Islam menjadi Hasan dan punya adik namanya Husain, ikut sama ayah tirinya di Palembang, Arya Damar. Hasan dan Husain itu anaknya Arya Damar, yang Hasan itu anaknya Raja Brawijaya, yang Husain anaknya Raja Palembang, Arya Damar. Bapaknya masuk Islam, dua-duanya masuk Islam. Setelah dua-duanya masuk Islam, akhirnya dua-duanya dikirim ke Ampel Gento Surabaya, mondok di sana. Itu banyak Sunan Ampel. Demikianlah akhirnya Nusantara ini berubah. Pergi sana, pergi sini, ngomong sana, ngomong sini, kumpulkan orang di sana, kumpulkan orang di sini, gerakan di sana, gerakan di sini.
tahu-tahu Nusantara berubah. Tidak ada masjid, tidak ada kiai, tidak ada pesantren, kemudian berubah ada 1 juta masjid di Nusantara. Ada puluhan juta orang kerjanya apa? Pergi sana, pergi sini, ngomong sana, ngomong sini, ngumpul ke orang di sana, ngumpul ke orang di sini. Itulah kerjanya para dai dan para wali. Orang ahli politik kerjanya begitu juga, pergi sana, pergi sini, ngomong sana, ngomong di sini, ngumpulkan orang di sana, ngumpulkan orang di sini. Tahu-tahu ada bupati, wali kota, gubernur, presiden, DPR, MPR. Kerjanya apa? Pergi sana, pergi sini, ngomong sana, ngomong di sini, ngumpulkan orang di sana, ngumpulkan di sini. Tahu-tahu ada presiden, ada bupati, ada gubernur. Ini orang politik. Orang ekonomi demikian juga, pergi sana, pergi sini, jual di sana, jual di sini, beli di sini, jual di sana, beli di situ, jual di situ. Tahu-tahu Indomaret, Alfamaret hidup, gitu? Pasar pagi, pasar kliwon, pasar pon hidup. Siapa yang menghidupkan? Ahli ekonomi. Kerjanya apa? Pergi di sana, pergi di sini, beli di sana, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Tahu-tahu kopi di mana-mana, gula di mana-mana, pasar-pasar hidup semua. Lah dai demikian juga, pergi sana, pergi sini, ngomong sana, ngomong di sini, ngumpul orang di sana, ngumpul orang di sini. Tahu-tahu masjid, pesantren, tahu-tahu ribuan orang hafal Quran, tahu-tahu banyak kiai. Ya toh? Kerjanya apa? Pergi sana, pergi sini, ngomong sana, ngomong di sini, ngumpulkan di sana, ngumpulkan di sini, gerakkan di sana, gerakkan di sini. Mirip-mirip kerjanya. Yang ini orang politik jadi bupati, gubernur, wali kota yang hidup, orang ekonomi pasar, supermarket, Indomaret, Alfamaret hidup, yang dai-dai akhirnya pondok-pondok hidup, masjid-masjid hidup, pesantren-pesantren hidup. Perempuan tutup awal, gitu? Kerjanya apa? Pergi sana, pergi sini, ngomong sana, ngomong sini, ngumpulkan orang di sana, ngumpulkan orang di sini. Sama, mirip-mirip. Kerja dunia tidak ada janjinya Allah. Kerja agama ada janjinya. Tolong Allah. Inna syukurullah yang syukur. Boleh juga begitu. Kalau kamu tolong agama Allah, tolong kamu dan aku akan teguhkan kaki-kaki kamu. Ya dapat musuh-musuh kamu. Ini ada janjinya Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul. Kewajibanmu menolong orang-orang beriman. Yang tidak ada janjinya Allah saja bisa berjalan, apalagi yang ada janjinya Allah. Dan Indonesia ini sama Allah diberi kekayaan yang luar biasa. Bawah bumi ada minyaknya, atas bumi ada minyaknya. Bawah bumi minyak tanah, atas bumi minyak goreng. Ya dong. Kaya raya. Untuk apa ini? Untuk hidupkan agama. Untuk kalau pergi sana, pergi sini, dakwah sana, dakwah sini. Ya. Saya kemarin baru pulang dari Bima. Di dekat Bima ada kota namanya Dompu. Di bawahnya kota Dompu itu ada cadangan emas 2 miliar ton. Katanya. Katanya. Makanya saya bilang, untuk apa ini diletakkan di bumi Indonesia? Untuk biaya dakwah seluruh alam. Kalau emas itu untuk buat jalan, apa jalan aspal dengan jalan emas? Cukup aspal sudah cukup, tidak usah buat jalan dari emas. Betul ya? Apakah kita perlu membangun rumah dari emas? Tidak perlu. Rumah dari batu bata sudah nyaman, enak, angker, anaknya. Tidak perlu rumah daripada emas. Dan terus emasnya apa? Untuk biaya memasukkan Islam orang Cina, Jepang, Korea, Amerika, Rusia, bagaimana kan semua masuk Islam. Kalau kita menggunakan harta kekayaan Indonesia ini untuk hidupnya agama, maka Allah nanti akan menyerahkan harta kekayaan itu pada sahabat. Tetapi kalau harta kekayaan bumi Indonesia ini hanya untuk makan minum
akhirnya ya begini, dikuasain sama orang lain, dikuasain sama oligarki, sama Cina-Cina, sama siapa nggak tahu lah saya. Kalau niatnya itu cuma untuk senang-senang hidupnya. Ini dunia bukan untuk dunia, tapi dunia untuk kejayaan akhir. Kita mau jadikan dunia yang ada ini menjadi tangga kemuliaan nanti di akhir. Bagaimana? Insya Allah. Punya harta kekayaan tidak apa-apa, tapi menggunakan harta kekayaan itu untuk hidupnya agama dan ridhonya Allah. Beberapa hari yang lalu saya datang ke satu wali santri di Temboro, tapi aslinya orang Blitar. Dia cerita, Ustaz, Pak Yai, ini anak saya sudah lulus di Temboro, baru saya uruskan dia secara online, saya uruskan dia kuliah di Korea, kuliah dan kerja di Korea. Untuk apa Pak Kiai katanya? Untuk meneruskan dakwah saya di Korea. Saya dulu pernah dakwah di Korea. Dan sekarang saya sudah punya anak, maka anak saya mau saya kirim ke Korea untuk nanti kerja di sana, kuliah di sana, dan dakwah menghidupkan agama di sana. Maka saya bilang bagus, tapi jangan sendiri cari teman. Jadi kerja di Korea, tapi niatnya untuk dakwah di Korea. Saya tidak tahu kalau di Palembang ini ada yang kerja di Korea. Jarang ya. Yang banyak itu orang Blitar, Rogo, Magetan, itu banyak kerja di Korea. Tidak apa-apa kerja di Korea, kerja di Jepang, kerja di mana-mana, tapi niatnya untuk hidupnya anak bangsa. Bagaimana? Insya Allah. Yang penting itu niat untuk hidupnya agama di seluruh alam. Karena apa? Karena tiap-tiap pribadi kita ini adalah penerusnya Nabi Muhammad SAW. Di mana sampean semua ini sudah dipilih dan dilantik oleh Allah untuk menjadi sebab hidayah bagi raja-raja, presiden-presiden, menteri-menteri, gubernur-gubernur, bupati-bupati seluruh dunia. Lah kok bisa? Ya, karena kita adalah umat Muhammad, umatnya Nabi Muhammad SAW. Di mana Rasulullah itu dikirim untuk kafatan linnas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku utus engkau kecuali untuk seluruh manusia. Dan Al-Quran telah diturunkan oleh Allah. Ukhrijat linnas, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Dan kita umatnya telah dipilih oleh Allah sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dipilih sebagai sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan oleh seluruh manusia. Bagaimana? Insyaallah. Untuk itulah insya Allah nanti tanggal 26, 27, 28 Agustus September kita akan ada pertemuan di Temboro. Niatnya istimewa, namanya istimewa Temboro, tapi niatnya internasional. Semoga orang seluruh dunia berdatangan untuk pembentukan dan pengiriman jamaah ke ujung dunia. Sebelum saya pergi ke Palembang kemarin, saya baru saja bertemu santri datang dari Jerman. Santri Temboro datang dari Jerman. Dia baru keluar bulan di India. Setelah di India kemudian di Temboro. Kamu di Temboro belajar apa? Belajar dunia, belajar agama katanya. Belajar nahwu, sorof, balaghah, mantik, fikih, hadis. Itu orang Jerman. Datang. Beberapa waktu yang lalu datang juga 5 orang dari Kazakhstan, Rusia. Sebelumnya
2 orang dari Ukraina. Orang Ukraina ini datang karena dibawa wali santri Temboro yang ibunya orang Rusia. Jadi ada santri 2 orang santri Temboro itu ibunya orang Rusia. Kemudian bawa orang Ukraina 2. Datang ke Temboro itu sebenarnya bukan mau mondok, tapi mau mengelola sampah di pondok. Jadi sampah ini sekarang menjadi masalah. Karena setiap hari ada sampah, karena sampah menumpuk sak gunung. Akhirnya bagaimana? Tanah digali, ditimbun, tanah digali, ditimbun. Sampah itu kan plastik macam-macam kan. Akhirnya ya nggak bisa hilang, bakar. Ditimbun, dibakar, ditimbun ini sampah ditimbun. Akhirnya itu wali santri punya risau, dia mendatangkan ahli sampah yang kerja di Swedia datang itu. Satu namanya Alexander, yang satu namanya Sargi. Ini orang Ukraina kerja di Swedia. Datang di Temboro, dia bilang minta tanah 6 hektar untuk pengolahan sampah. 6 hektar itu kalau di Palembang ya sedikit, tapi kalau di Temboro 6 hektar itu luas. 1 hektar 1 miliar. 6 hektar 6 miliar. Kita awal. Tidak ada itu 6 miliar untuk olah sampah, tidak ada. Tapi alhamdulillah sudah datang di Temboro. Keberkahan datang di Temboro, 1 orang di antara mereka masuk Islam. Yang namanya Sardi itu dan masuk Islam. Alhamdulillah. Pokoknya siapa saja kita ini niat hidayah. Ketemu sopo yang berkumpul Allah mau hidayah. Oleh ketemu Cino, Londo, Kepet, sopo, wae, pokoknya pikirin siji hidayah. Piye wong itu oleh hidayah? Preman, bajingan, opo ya? Jangan ketemu wong yang nanti dungo ya Allah turunkan hidayah kepada orang-orang ini semuanya ya Allah, turunkan hidayah ya Allah. Supir-supir truk mamane mau ngebut di jalan ya Allah hidayah ya Allah. Supir bis, supir truk, becak, tukang ojek, semua didoakan hidayah. Bagaimana? Hidayah itu adalah hajat terbesar di dalam kehidupan. Dan hidayah itu tersimpul di dalam kalimat La ilaha illallah. Dan la ilaha itu miftahul jannah. La ilaha itu kuncinya surga. La ilaha itu kesempurnaan kenikmatan. Punya mata tapi tidak punya la ilaha illallah, akhirnya matanya jelalatan. Matanya jelalatan, akhirnya matanya naudzubillah menyeret kepada maksiat, dosa dan larangan. Kalau mata tidak dibimbing hidayah. Kalau bibir itu nikmat, tapi kalau bibir ini tidak dibawa kontrol hidayah, tidak dapat bimbingan hidayah yang ada dalam hati, maka akhirnya bibirnya akan celometan. Apa itu sebenarnya? Ngomong sak penake dhewe, sak karepe dhewe, sak penak udel. Itu bahasa apa itu? Itu kalau bibir tidak diberi hidayah, akhirnya kerjanya apa? Namimah, fitnah, riba, marah. Ini bibir naudzubillah kalau tidak dibimbing hidayah, kerjanya namimah, adu domba. Di sini ngomong gitu, ini ngomong gitu, akhirnya satu RT bisa perang, suami istri bisa perang gara-gara mulutnya nggak pas, fitnah sana fitnah sini, riba, ngomongin keburukannya orang, kemudian kalau itu marah, kerjanya marah-marah, kamu aja. Itu kalau bibir tidak dibimbing hidayah. Tapi kalau bibir dibimbing hidayah, kerjanya satu dakwah, senangani dakwah, ngomong akhirat, ngomong keagungan Gusti Allah, bicara tentang fadilah-fadilah amal, bicara tentang perkara-perkara kebaikan, itu dirinya dakwah. Yang kedua kalau nggak dakwah, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
ada hidayah, urut 4. Dakwah, zikir, senyum, diam. Dakwah, zikir, senyum, diam. Kalau tidak ada hidayah, namimah, fitnah, ghibah, marah, gitu. Ini hidayah. Makanya pentingnya hidayah, Mas. Mohon maaf, itu kemaluan. Kalau ada hidayahnya, maka akhirnya akan keluar nutfah, airnya laki-laki yang melahirkan hafal Quran, alim, dai, ahli kebaikan. Tapi kalau tidak ada hidayah, akhirnya naudzubillah keluar anak-anaknya jadi tidak tahu lah ya. Jadi bangsa Kurawa. Ya, bangsa Kurawa itu Durjono. Kamu nek Kurawa Baladewa. Enggak ya, pokoknya inilah bangsa enggak benar. Kuncinya satu, hidayah. Apa itu? La ilaha illallah. Maka inilah pentingnya usaha atas la ilaha illallah. Maka kita harus merapatkan barisan bahu-membahu bersama-sama bergerak ujung-ujung dunia. Bagaimana? Insyaallah. Yang niat ke seluruh alam berdiri. Negeri jauh. Bulan September negeri jauh. Atau dalam waktu dekat negeri jauh. Ya, belakang siapa namanya, Pak? Sampai namanya siapa? Junaidi. Depannya serban hitam. Ya, sampai ke sebelah mana? Junaidi belakangnya kopiah putih serban putih. Abu Bakar Rasulullah. Abu Bakar. Baik, alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Negeri jauh. Pak siapa nih? Gusti Mansa. Alhamdulillah. Yang lain? Baik, semoga semua niatnya diterima sama Allah. Bapak sekalian, sebagaimana tadi asal kami sampaikan, kita akan bentuk jamaah gerak di Palembang. Munteri Palembang. Berdiri yang akan gerak Palembang. Pak Mafi, Pak Aidi, penanggung jawabnya berjalan pada berdiri dan daftar di belakang. Berjalan Pak, berjalan nih. Mari berjalan dulu, mohon maaf. Berjalan. Oke. Terus daftar di belakang. Pak Mafi yang mendaftar bergerak di Palembang ke daerah-daerah, mari silakan di belakang untuk mempersiapkan istimewa nanti 26-27-28. Kita perlu bergerak di Palembang. Bisa 2 jamaah, 3 jamaah. Ini terus ke belakang. Lagi yang lain. Pak Ustaz. Terus siapa lagi di belakang? Pak Kusnas. Yang lain. Ini Pak siapa nih yang lagi? Pak Iskandar. Setiap halaman 9 jamaah, setiap orang bawa 9 orang. Setiap halaman 9 jamaah, setiap orang bawa 9 orang. Bapak dari mana? Dari mana? Betul. Alat apa? Alat penglarang. Alat penglarang buat berapa jamaah? 9 jamaah. Sama bawa berapa orang? Satu halaman 9 jamaah, satu orang bawa 9 orang. Bagaimana? Insyaallah. Alhamdulillah. Sampai. Ya. Sini. Dari mana? Dari sekolah Pasir Gunung. Sini Gunung. Kalau Pasir Gunung untuk berapa jamaah? Sekitar 8. 9 ya.
berapa orang? 9. 9 orang. Satu halakoh 9 jamaah, satu orang 9 orang. Bagaimana? Insya Allah. Sampaikan kepada istri-istrinya, teman-temannya, tetangga-tetangganya yang hadir ini, bahwa kita akan membentuk 9 jamaah tiap halakoh, 9 orang tiap orang. Oke. Tadi dijauh sudah. Sekarang IPB, yang niat IPB baru saja tadi telepon gede gede. Jamaah IPB terus buka, rombongan terus berdatangan. Oke, yang mau gede gede, jazanya niatnya dijauh IPB, tidak di Palembang, borong sendiri balai. Ada yang lain? India Pakistan adalah itu 3 jamaah 4 bulan itu diniatkan, 1 jamaah negeri jauh, 1 jamaah IPB, 1 jamaah 4 bulan dalam negeri. Bagaimana? Kalau disiapkan sekarang, diberikan 1 jamaah negeri jauh, 1 jamaah IPB, 1 jamaah. Oke, semoga diterima oleh Allah SWT. Amin. Al-Fatihah. Terakhir, ini kemarin saya dari Lampung ke Palembang. Di Lampung kita dapat orang-orang yang 1 tahun, alumni yang akan berangkat 1 tahun ini. Nah sekarang dari sini bagaimana? Uli Fatul ini ada yang diniatkan keluar setahun? Ada yang baru yang sudah berangkat sekarang berangkat lagi. Ya kan kalau kemarin sudah berangkat sekarang belum berangkat lagi. Bagaimana insya Allah? Kurang-kurangnya ini ada 3 markas buat 3 jamaah lah. Palembang 1 jamaah, Betul 1 jamaah sama murah. Murah itu Sirawas 1 jamaah. Jadi 3 jamaah dari Palembang ke keluar setahun. Bagaimana insya Allah? Oke, semoga dimudahkan. Mohon maaf yang salah khilafan. Ini sudah jam 8. Kita lanjutkan program berikutnya insya Allah. Kita sholat isya nanti. Kemudian kita ketemu tim ya. Ketemu tim dan kemudian kita bisa besar. Ya. Besar besok atau malam ini besar. Jadi habis ini sholat isya, kemudian nanti taklim akhir. Khidmatnya pada musyawarah atau pada taklim akhir? Pada taklim. Sholat jam 7 malam. Pada taklim musyawarah khidmat. Kemudian setelah itu nanti pertemuan tim. Tadi sudah dibentuk orang-orangnya timnya. Nanti tadi baru kita bisa besar. Baik, terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allah